Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. 3 pasangan calon presiden dan wakilnya serentak menyalurkan hak pilih pada pemilu 2024. Warga disabilitas di Lombok Barat keluhkan minimnya fasilitas di TPS. Tarik minat warga menyalurkan suaranya, sebuah TPS di Lombok Tengah dihias seperti hajatan pernikahan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ragam cara dilakukan untuk menarik minat warga datang ke TPS. Penyelenggara pemungutan di Dusun Buncalang, Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, mendekorasi tempat pemungutan suara seperti suasana resepsi pernikahan. Seluruh sudut TPS dihiasi dengan bunga-bunga dan petugas mengenakan pakaian adat suku Sasak yang biasa dipakai saat pesta perkawinan. Konsep unik itu untuk memastikan kenyamanan warga saat menyalurkan suara. Pesta demokrasi ini adalah sangat penting, sangat sakral, dan ini harus kita dukung dengan cara bagaimana masyarakat bisa punya gairah untuk memilih. Sementara di TPS 23 Kulak Agi, Kelurahan Prapen Praya, penyelenggara menyediakan aneka hadiah berupa peralatan rumah tangga kepada pemilih yang beruntung. Hal itu untuk memastikan agar seluruh warga datang untuk mencoblos dan tidak golput. Untuk mengantisipasi terjadinya golput pada pemilih, sehingga kami dari panitia KPPS mengadakan door prize yang nantinya akan diundi setiap pengundian kotak suara. Misalkan contohnya kita undi, kita baca surat suara untuk presiden, kita undi 5 door prize, begitu seterusnya. Kalau jenis door prize-nya apa saja, Pak? Door prize-nya dari alat-alat rumah tangga. Keberadaan TPS unik diharapkan bisa meningkatkan partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ragam cara meningkatkan partisipasi pemilih, salah satunya seperti warga Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang memasang hiasan dekoratif warna-warni di seluruh sudut TPS. Seluruh petugas TPS juga hadir menyapa warga dengan berpakaian adat Sasak. Warga yang datang menyalurkan hak suara juga diberikan stiker atau maskot berisi motivasi. Langkah menghias TPS bertujuan mengajak warga menyalurkan hak suara dengan riang gembira dan tanpa tekanan. Jadi TPS 01 Dusun Karangkuripan Baru tentu memiliki warna yang berbeda, karena ini adalah gawe ya demokrasi nasional, maka menjadi hal suatu yang harus kita rayakan sebagai bagian dari warga negara. Tentu ini semua adalah bertujuan dalam rangka bagaimana pesta demokrasi ini adalah menjadi suatu motivasi dan semangat bagi seluruh warga masyarakat. Ada hiasan-hiasan. Oh ya, sangat beda ya. Pesta yang benar-benar pesta demokrasi yang luar biasa ini dengan terasa sekali. Dengan adanya hiasan, dengan perlengkapan dan fasilitas yang ada di TPS 1 ini sangat memuaskan. Panitia juga berharap dengan hiasan dekoratif yang menarik, partisipasi peserta untuk menyalurkan hak pilihnya tembus 100% seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Untuk menarik minat pemilih pemula, sebuah tempat pemungutan suara di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dihias bernuansa milenial. Selain TPS dibuat di ruangan sebuah sekolah, seluruh anggota KPPS juga menggunakan seragam putih abu layaknya anak SMA.
Konsep tersebut sengaja dibuat untuk menyemangati remaja kelompok milenial agar menyalurkan suaranya. Hal itu juga menghibur warga yang datang mencoblos agar tidak tegang. Ya, idenya itu tadi, karena sekarang ini kan kita khawatirnya dengan sedikit generasi muda yang sekarang ini yang istilahnya lebih memilih untuk tidak ikut andil tahun berikutnya, tapi sekarang kita mau tunjukkan dengan berpakaian SMA bahwa menunjukkan bahwa mereka ini generasi milenial yang siap mendukung atau menyokong kegiatan pemilu tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bagi terutama untuk presiden kita ya, supaya ke depannya 5 tahun ini bisa membuat perubahan yang baik, perubahannya yang kita perlukan ya, untuk negara kita lebih maju, terhindar dari korupsi dan semuanya, sehingga negara kita ini menjadi lebih stabil dalam perekonomian. Dengan nuansa yang berbeda, penyelenggara berharap warga menyalurkan hak pilih 100% dengan riang gembira dan tanpa tekanan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah warga difabel di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tempat pemungutan suara yang tidak ramah bagi mereka. Warga mengeluhkan lokasi TPS yang terlalu jauh, tidak adanya fasilitas pendukung seperti kursi roda atau kertas suara braille. Kondisi yang sama juga pasti dirasakan oleh para lansia yang tidak bisa leluasa menyalurkan hak pilihnya, kan harus didampingi saat berada di bilik suara. Hal itu disayangkan karena layanan TPS ramah difabel telah disuarakan Persatuan Kelompok Disabilitas kepada penyelenggara pemilu. KPU belum melakukan kemajuan yang signifikan terhadap pemilih penyandang disabilitas. Artinya untuk aksesibilitas fisik maupun dalam pencoblosan itu belum sempurna ya. Kayak di sini misalnya jalannya itu kan sudah ada ramnya, tapi saya rasa untuk kursi roda itu juga tidak nyaman kalau misalnya melakukan pencoblosan sendiri. Petugas mengklaim telah berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberi pendampingan kepada difabel saat berada di TPS. Yang disabilitas ataupun yang hamil, orang tua, lansia, nah itu kan didahulukan. Walaupun antriannya banyak ya, tapi ketika mereka datang, nah itu didahulukan. Dan untuk yang sakit di rumah, nah itu diantarkanlah sama surat-suaranya diantarkan oleh petugas sama saksi, didampingi oleh saksi, nah, seperti itu. KPU Lombok Barat mencatat 1.800 warga difabel masuk data DPT dan berhak menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.